Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Halimatur Rafiqah MKom, dosen tetap pada program studi S1 Sistem Informasi STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan video PDD UKT PT bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan program sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2025. Sebagai dosen tetap STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjadi salah satu syarat penyusunan video PDD UKT PT dengan informasi kode mata kuliah PRSI 184406. Nama mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi, bobot SKS adalah 4 SKS. Mata kuliah ini saya ajarkan pada program studi S1 Sistem Informasi di semester 4. Jumlah pertemuan pada mata kuliah Analisis Sistem Informasi adalah 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan pada UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi adalah mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep kunci dalam merancang dan menganalisis sistem informasi dalam berbagai konteks organisasi. Melalui kombinasi teori dan praktik, mahasiswa nantinya akan mempelajari langkah-langkah dalam siklus hidup pengembangan sistem informasi, mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna hingga implementasi dan pemeliharaan sistem. Penyampaian perkuliahan pada mata kuliah Sistem Analisis Sistem Informasi ini adalah dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada konsep delivery, penyampaian materi disampaikan dalam bentuk kuliah langsung, pembelajaran berbasis proyek, diskusi, video pembelajaran, serta e-learning melalui video meeting maupun classroom. Kemudian untuk konsep interaction, proses interaksi antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa dalam bentuk diskusi kelompok, diskusi kelas, kemudian simulasi, studi kasus, presentasi, dan forum daring. Dalam konsep assessment, proses evaluasi pembelajaran yang mengukur capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk kuis, penugasan, UTS, dan UAS. Selanjutnya, capaian pembelajaran program studi pada mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi meliputi yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga adalah memahami konsep dan metode perancangan perangkat lunak, pembangunan dan implementasi aplikasi sistem informasi. Selanjutnya yang keempat adalah mahasiswa nantinya mampu memanfaatkan dan menerapkan perangkat kecerdasan bisnis untuk merencanakan sumber daya maupun menganalisis bisnis serta memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis sistem informasi maupun teknologi informasi. Selanjutnya, mampu menganalisa, merancang, membangun, mengembangkan aplikasi sistem informasi terintegrasi sebagai solusi terhadap masalah dalam proses bisnis organisasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi meliputi yang pertama adalah CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami sebuah sistem informasi, baik karakteristik maupun prosedur kerjanya. Yang kedua adalah CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis performa sistem, berikut masalah, kelemahan, kebutuhan, serta kelayakan pengembangan. Yang ketiga, CPMK 3, mahasiswa mampu merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Yang keempat adalah CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan evaluasi dan pengujian rancangan sistem informasi.
Yang terakhir atau yang kelima adalah CPMK 5. Mahasiswa mampu membuat proposal perencanaan, laporan dokumentasi analisis dan rancangan, serta presentasi pelaporan. Selanjutnya untuk topik perkuliahan pada mata kuliah analisis sistem informasi, berikut topik perkuliahan yang ada di mata kuliah ini. Yang pertama adalah konsep dasar sistem informasi, kemudian komponen sistem informasi, kemudian siklus hidup sistem informasi, peran sistem informasi dalam organisasi, analisis masalah sistem, identifikasi kelemahan dan kebutuhan sistem, studi kelayakan sistem, kemudian perancangan proses bisnis yang di dalamnya mempelajari terkait data flow diagram atau DFD dan flowchart. Kemudian perancangan basis data, dalam hal ini mahasiswa mempelajari entity relationship diagram. Kemudian perancangan antarmuka pengguna, kemudian pengujian sistem, dalam hal ini pengujian black box, white box, serta pengujian pengguna. Kemudian validasi dan verifikasi sistem, kemudian UAT atau User Accepted Testing, kemudian penyusunan proposal dan dokumentasi sistem, kemudian teknik presentasi dan komunikasi teknis, dan yang terakhir adalah dokumentasi perancangan sistem. Untuk referensi atau daftar pustaka yang digunakan pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi terdiri dari pustaka utama serta pustaka pendukung. Untuk pustaka utama meliputi yang pertama adalah dari Hartami Santi dan India tahun 2020 dengan judul Analisa Perancangan Sistem. Untuk yang kedua adalah dari Suryanto, Agus, Nugroho, dan Anan tahun 2020 yang berjudul Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Yang ketiga adalah dari Rozak dan Abdul tahun 2020 dengan judul Konsep Perancangan Sistem Informasi Bisnis Digital. Sedangkan untuk pustaka pendukung meliputi yang pertama adalah dari jurnal dosen pengampu itu sendiri yang berjudul Sistem Informasi Data Pasien pada Puskesmas Bojong Purbalingga yang diterbitkan pada tahun 2021. Yang kedua adalah dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pemasaran pada AO Chicken yang diterbitkan pada tahun 2022. Untuk selanjutnya adalah proses dan metode perkuliahan. Untuk proses dan metode perkuliahan pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi ini terdiri dari beberapa metode atau jenis proses yang dilakukan. Yang pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua adalah studi kasus, kemudian diskusi kelompok, kemudian praktik, kemudian presentasi mahasiswa, kemudian tugas mandiri atau proyek mini, kemudian evaluasi berbasis kinerja. Untuk ceramah interaktif, penyampaian dilakukan menggunakan tatap muka atau secara daring dengan menyampaikan materi dengan partisipasi aktif mahasiswa dengan dosen. Kemudian untuk studi kasus atau case-based learning, di sini mahasiswa menganalisis kasus nyata atau simulatif dari sistem informasi, kemudian mendiskusikan masalah. Untuk diskusi kelompok, mahasiswa berkolaborasi satu sama lain untuk memecahkan masalah sistem, kemudian merancang solusi dan melakukan evaluasi sistem informasi. Untuk proses praktik laboratorium, mahasiswa mengerjakan desain sistem informasi yang meliputi DFD, ERD, UI atau mockup, kemudian melakukan pengujian sistem atau menggunakan perangkat lunak. Kemudian untuk proses presentasi, mahasiswa di sini mempresentasikan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian mempresentasikan rancangan sistem, kemudian proposal sekaligus melatih komunikasi mahasiswa itu sendiri. Kemudian untuk tugas mandiri atau proyek mini atau di sini project based learning, penugasan bertahap yang mengarah pada proyek akhir. Ini dilakukan dari proses analisis masalah sampai ke perancangan, evaluasi, kemudian dokumentasi. Untuk proses evaluasi berbasis kinerja, di sini dilakukan berdasarkan performa tugas nyata yang dilakukan mahasiswa, bukan hanya tes teori.
Kemudian untuk aspek penilaian pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, berikut untuk aspek penilaiannya. Yang pertama adalah partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, itu bernilai 10%. Kemudian untuk penugasan 1 yang berupa studi kasus itu adalah 10%. Kemudian penugasan 2 juga studi kasus 15%. Kemudian UTS itu berbasis project based learning 25%, kemudian UAS PBL atau project based learning 40% dengan jumlah total 100%. Berikut untuk skala penilaian pada mata kuliah analisis sistem informasi, di mana range perkuliahan dimulai dari 0 sampai 44 poin, di mana nanti mahasiswa mendapatkan nilai E. Kemudian 45 sampai 49 nilai yang didapatkan adalah D, 50 sampai 55 poin nilai yang didapatkan adalah C, kemudian 56 sampai 60 poin adalah C+, kemudian 62 sampai 67 poin adalah B-, kemudian 68 sampai 73 adalah bernilai B, kemudian 74 sampai 79 B+, kemudian 80 sampai 85 bernilai A-, dan yang terakhir atau yang paling tinggi adalah di range 86 sampai 100 poin dengan nilai huruf A. Kemudian untuk proses perkuliahan baik dari penyampaian RPS, kemudian jadwal perkuliahan, presensi, agenda harian, serta penilaian yang dilakukan secara objektif dan transparan juga dilakukan melalui sistem informasi akademik atau SIAKAD. Demikian penjabaran mengenai mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan aspek DIA. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar enggak nih? Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bertatap muka dalam mata kuliah analisis sistem informasi. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah terkait konsep analisis sistem informasi. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pada perkuliahan hari ini, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu sistem informasi. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira teman-teman masih ingat nggak recall kembali terkait apa itu sistem? Enggak, siapa yang bisa menyebutkan apa itu sistem? Ada? Silakan Mbak. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Betul, bagus sekali. Jadi sistem adalah keterkaitannya komponen-komponen yang saling keterkaitan satu sama lain, saling berinteraksi, saling berelasi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu di dalam sebuah organisasi. Jadi saling berelasi itu harus berintegrasi, karena punya hubungan aja tidak ada integrasi di situ, tidak ada komunikasi antar datanya, antar prosedurnya, itu belum disebut dengan yang namanya sistem. Kemudian ada yang namanya sistem informasi. Ada yang bisa menyebutkan sistem informasi itu apa? Silakan Mas Rifki. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, akan mengelola dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Nah, baik, bagus sekali jawabannya. Seperti yang telah disebutkan oleh Mas Rifki tadi ya, jadi proses sistem informasi ini bisa dikatakan integrasi sistem dengan teknologi saat ini yang gunanya untuk tadi menyimpan, kemudian mengelola, mengorganisir, yang nantinya mendokumentasikan juga, yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Baik, kita masuk ke dalam materi konsep sistem informasi. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk lebih dalam untuk materi analisis sistem informasi, teman-teman perlu tahu nih capaian pembelajaran mata kuliah pada materi analisis sistem informasi ini. Yang pertama, nantinya teman-teman itu bisa
mampu menganalisis performa sistem baik dari masalah, kelemahan, kebutuhan, serta kelayakan yang nantinya KAD atau KAD atau kemampuan akhir yang diharapkan itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar analisis sistem informasi. Baik, nah sebelumnya saya mau menampilkan sebuah video terlebih dahulu gitu ya. Menampilkan sebuah video, nanti teman-teman mohon diperhatikan, kita analisis bersama apa sih isi video yang ada di depan kita ini. Silakan menyaksikan. Ensuring all customers the best possible object for the optimal buying process. Luckily, we found a solution. Thanks to the accessibility and ease of use, self-checkouts allow you to improve the customer experience in your store. Its modern and compact design allows you to optimize costing. Customers will like more interface, which comes with a host of security and assistance features. Clients will adopt the self-checkout, join reduction in checkout routes, and ready to continue with self-checkout. Strategically reallocate your resources to other in-store tasks, optimizing the costs and improving service on the go. It only takes one person to oversee multiple self-checkouts at the same time, which helps eliminate short-term manpower while eliminating the complexity of managing workstations. See you next time, Maria. Oke, sudah. Nah, kira-kira isinya apa ya untuk apa yang ada di videonya? Jadi ada beberapa pertanyaan yang diskusi pada hari ini. Yang pertama adalah sistem informasi atau aplikasi apa yang terdapat dalam video dan bagaimana prosesnya. Jadi teman-teman tadi sudah menyaksikan sistem informasi atau aplikasi yang ada di dalam video. Kemudian aplikasi apa yang ada dalam video dan bagaimana prosesnya? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Alat atau sistem atau aplikasi untuk transaksi pembayaran mandiri. Oke, bagus. Kemudian prosesnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Scan mandiri produk yang dibeli, harga otomatis terhitung, kemudian otomatis dapat melakukan pembayaran secara langsung via QR atau kredit tanpa alat tambahan. Ya, bagus. Tadi sesuai dengan video yang sudah kita saksikan bersama, di situ ada menampilkan alat untuk pembayaran kasir secara mandiri, nggih. Coba nanti di Banjarnegara ini teman-teman biasanya belanja mungkin di depo, dimanapun di mall gitu, coba sudah ada aplikasi tersebut atau belum. Nah, di situ prosesnya bagaimana? Jadi kita belanja seperti biasa, kemudian kita menggunakan alat tersebut, biasanya di masing-masing sudut pertokoannya itu ada, kemudian kita scan masing-masing atau bisa input secara langsung input barangnya. Kemudian prosesnya adalah selanjutnya nanti bisa terhitung sendiri jumlah yang harus kita itu bayar berapa. Kemudian kita bisa membayar secara QRIS maupun mungkin tap kartu kredit maupun kartu debit yang kita gunakan. Okay. Kemudian pertanyaan kedua terkait videonya. Apa manfaat sistem informasi atau aplikasi yang tadi teman-teman saksikan? Ada yang bisa menjawab? Baik, silahkan. Yang pertama ini adalah mempermudah proses pembayaran. Oke, mempermudah proses pembayaran. Kemudian? Efisiensi waktu dan SDM. Betul, efisiensi waktu. Yang terakhir, atau yang ketiga? Perhitungan transaksi lebih akurat. Perhitungan transaksi lebih akurat. Ada lagi? Meminimalisir antrian kasir. Betul, meminimalisir antrian kasir. Jadi kurang lebih ada 4 atau mungkin nanti bisa teman-teman saksikan kembali kemudian menemukan manfaat lainnya. Yang pertama tadi efisiensi ya, efisiensi kinerja, efisiensi waktu, baik SDM. Jadi kalau sudah ada mesin tersebut berarti
ada pengurangan tenaga kerja di situ, tidak perlu banyak tenaga kerja sehingga lebih efisien dari segi manajemennya. Kemudian tidak perlu antri gitu. Kadang teman-teman kalau bayar ke kasir, kemudian karena dia lama itu kan mungkin harus antri beberapa orang ya. Nah, dengan mesin tadi, antrian tadi atau mesin kasir tadi itu tidak perlu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut? Nah, pertama kelebihannya dulu. Ada yang bisa menyebutkan kelebihannya? Silakan Mas Yan. Untuk kelebihan yang pertama ini dapat terhubung langsung ke sistem inventaris ERP atau CRM. Ya, Yang kemudian kedua mendukung berbagai metode seperti kris, e-wallet, kartu debit atau kredit. ya. Itu untuk sudah dua menyebutkan ya, bagus sekali. Yang pertama pastinya dengan adanya sistem informasi tadi, kasir tadi itu bisa kita integrasikan dengan sistem lainnya di manajemen, CRM, kemudian mungkin laporan keuangan, kemudian mungkin laporan gudang, inventory, dan lain-lain. Kemudian yang kedua tadi adalah Mendukung berbagai metode seperti mendukung berbagai metode pembayaran gitu. Tidak hanya satu, misal cash, apalagi ngutang gitu ya, nggak bisa ya. Jadi kecuali kalau yang ngutangnya itu dengan kredit gitu, pakai kartu kredit atau kiris atau tadi menggunakan kartu debit. Ya. Baik, oke teman-teman sudah bagus sekali menjawab pertanyaan yang telah dipaparkan. Selanjutnya kita ke materi terkait analisis di sini. Jadi apa sih yang dilakukan dalam proses analisis, ya, terutama di proses analisis informasi? Yang pertama adalah meeting dengan stakeholder atau ketemu dengan stakeholdernya. Baik, stakeholder itu siapa saja? Bisa user, pengguna akhir. Kemudian mitranya, mitra alias orang yang mungkin sebagai klien yang akan kita kembangkan sistemnya. Kemudian bisnis analis dan pengembang. Kemudian menentukan kebutuhan user, kemudian mempelajari secara lebih rinci bagaimana suatu sistem yang sudah ada itu berjalan. Kemudian melakukan identifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang ada, jadi ditemukan permasalahannya apa. Kemudian laporan dibuat sebagai bukti secara tertulis dengan hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya, oleh pengembang. Jadi dilakukan buktinya. Nah, itu adalah beberapa hal yang dilakukan pada proses analisis sistem informasi. Baik, untuk proses analisis sistem informasi ada yang ditanyakan? Mungkin? Ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Izin bertanya Ibu. Ya, silakan Mas Imam. Jadi kan dari materi yang tadi itu kan tentang penerapan sistem informasi di sekitar kita nih. Nah, gimana sih penerapan sistem informasi yang bisa disesuaikan dengan budaya kerja atau kebiasaan masyarakat lokal di daerah yang masyarakatnya itu belum terbiasa dengan teknologi? Oke. Jadi intinya bagaimana sih agar sistem informasi itu bisa diterapkan di lingkungan yang belum terbiasa, seperti itu ya maksudnya ya. Nah teman-teman setelah melakukan analisis, kemudian dikembangkan sistem informasinya atau dibuat, nanti bisa dilakukan pelatihan atau sosialisasi ke lingkungan kerjanya, di lingkungan organisasinya, sampai nanti user akhirnya bisa menggunakan aplikasi atau sistem informasi yang kita bangun. Nanti lambat laun atau lama-lama nanti tercipta budaya kerja menggunakan sistem informasi. Begitu Mas Imam jawabannya, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Mbak. Kesimpulan dari materi hari ini adalah pemahaman tentang sistem dan sistem informasi memberikan dasar penting dalam memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengelola data dan informasi secara efisien. Ya, bagus sekali. Jadi intinya kita sudah melihat tadi ya dari video, kemudian dari segi proses analisis yang dilakukan, bagaimana nanti sistem informasi itu baik sekarang maupun kedepannya itu bisa membantu organisasi dalam penyelesaian atau pengelolaan data di organisasinya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan mungkin teman-teman? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup untuk pertemuan hari ini terkait konsep analisis sistem informasi,
saya cukupkan sekian. Terima kasih partisipasi teman-teman semuanya. Kemudian semoga kedepannya teman-teman bisa lebih mendalami apa yang dimaksud dengan sistem atau analisis sistem informasi tersebut. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pengen semangatnya lagi ya untuk yang sebelum kita menutup kelas. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.